A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Pernyataan yang tadi bahwa diri ini ana muslimun qabla kulli syai'in tidak begitu saja diungkap. Pernyataan tersebut ini bukan hadis ya, ana muslim. Tapi pernyataan. Dari mana pernyataan itu didasarkan? Surat ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil, akhadha mengambil mim bani adama, dari keturunan Adam. Siapa Bu? Kita semua. Kita adalah keturunan Adam. Kita dilahirkan dari orang tua yang sama, yaitu Adam, dengan pasangannya Hawa, yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit namanya, tapi zaujaha, pasangannya, pasangan Adam. Nah, kita telah melaksanakan ini. Jadi Tuhanmu telah mengambil dari kita. Dari mana? Min zuhurihim, dari tulang punggung kita. Tulang punggung kita diambil bagiannya. Bahkan bukan Bani Adam ini jangkauannya sangat luas dengan kata-kata dzurriyyatahum. Bahkan bukan Bani Adam kitanya, tapi dzurriyyat kita, keturunan kita. Jadi kalau hari ini misalnya siapa Bani Adam? Kita. Bukan saja kita, tapi dzurriyyatahum, juga dengan keturunan kita. Berarti siapa? Anak cucu kita yang belum lahir sekalipun. Sampai kata-kata Al-Quran dzurriyyatahum, tidak ada seorang pun yang terlewat disebut dalam ayat ini objek yang diambil oleh Tuhanmu itu. Allah telah mengambil, Tuhanmu telah mengambil dari tulang punggung kalian. Yang diambil itu adalah Bani Adam plus keturunannya yang nanti lahirnya kita sudah mati pun masuk ke dalam ayat ini. Diambil. Berarti ada interaksi antara Allah dengan kita. Lalu apa yang terjadi? Wa ashhadahum, dan Allah mengambil kesaksian dengan mereka. Siapa mereka? Bani Adam dan zuriat. Berdialog. Dalam dialog ini adalah mengambil kesaksian ala anfusihim, langsung dengan jiwa mereka, si masing-masing individu. Langsung masing-masing dengan anfus, bukan dengan ibunya. Kalau kita ini sekarang hari ini ibunya, nanti yang zuriat adalah anak kita, langsung dengan zuriat kita, dengan anak, dengan cucu kita. Anfus, langsung dengan dirinya sendiri. Allah bersaksi dengan masing-masing individu. Apa isi kesaksiannya? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Berarti ini semacam pertanyaan. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kalimat itu maksudnya adalah aku ini adalah Tuhanmu. Kalimat bertanya tapi litakrir. Kalimat bertanya untuk menguatkan, untuk menyatakan, untuk menguatkan pernyataan bahwa aku adalah Tuhanmu di hadapan masing-masing kita. Lalu apa si diri, si individu ketika mendapatkan pernyataan tersebut? Mereka menjawab. Si anfus menjawab, orang per orang menjawab. Bala. Bukan iya. Kalau iya na'am. Kalau bala tentu saja. Bahasa Arab iya na'am. Tapi kalau bala tentu saja. Menunjukkan apa?
jawaban kesiapan. Bahasa Inggrisnya of course. Kalau yes, iya. Tentu saja saya siap menyatakan bahwa Engkau adalah sebagai Tuhan. Itu yang menjadi dasar bahwa kita sudah muslim. Artinya sudah berserah, sudah menerima pernyataan itu. Alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu. Oh, tentu saja. Berarti diri kita sudah berserah kepada Allah, menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan itu dilakukan di masa kita dalam perut. Tidak di sini. Di masa kita dalam perut. Ketika ditiupkan ruh, maka di situ perjanjian mulai. Sehingga ayat ini diperkuat dengan hadis yang populer, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan terlahir dengan suci. Apa yang maksud suci? Ini sudah mengakui ketuhanannya kepada Allah. Sudah siap Allah dijadikan Tuhannya. Fitrah dalam arti yang sebenarnya suci itu adalah sudah tauhidullah, sudah mengesahkan Allah sejak di kandungan. Ketika terlahir, maka kita sudah muslim. Itulah kullu mauludin, yang dilahirkan muslim karena seperti itu. Hadis lanjutannya fa'abawahuma. Kenapa ada yang jadi tidak muslim, malah jadi Nasrani, Yahudi? Orang tuanya, lingkungannya lah yang membawa mereka ke arah itu. Pada saat terlahir sudah muslim. Dan kita terlahir dalam keadaan muslim, dari orang tua yang muslim. Sampai hari ini kemusliman kita tidak terganggu, seolah tidak terputus, terus nyambung. Maka kita tidak perlu memperbaharui syahadat kita. Berarti kita sudah syahadat, sudah bersaksi kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Sedangkan jiwa-jiwa, diri-diri yang ketika terlahir kemudian berada di lingkungan yang bukan muslim, andai kata bukan ruksak lagi, bukan cacat ini, maka ibu bapaknya menyahudikan atau menasranikan, maka mereka sudah keluar dari fitrah, sudah keluar dari tauhidullah, bukan Allah lagi Tuhannya. Maka itu jika hendak kembali harus syahadat lagi. Jadi kapan syahadat lagi atau kapan tidak? Ketika cacat syahadatnya, maka kita bersyahadat kembali. Dan kita alhamdulillah, mudah-mudahan ya, walaupun tadi juga apapun latar belakangnya, tidak harus menjadi kecemasan, tidak harus menjadi penyesalan, karena semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjadikan jawaban tadi bahwa kita diri sudah anak muslimun qabla kulli syai'in, sebelum dilahirkan saya sudah muslim. Begitu lahir ke dunia saya sudah muslim. Orang tua kita memupuk keislaman kita, kemusliman kita, ketuhanan kita, ketauhidan kita, dan sampai hari ini mudah-mudahan terus tumbuh dengan subur makmur tauhid kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang disebut dalam surat tadi, bahwa setiap diri adalah muslim dan bertauhidullah. Sudah bertauhid kepada Allah berdasarkan surat yang tadi. Jadi makna ayat itu bahwa diri kita sudah seperti itu. Lalu bagaimana memantaskan diri sebagai muslim yang bertauhid? Bagaimana kalau kita sudah seperti ini pernyataannya? Apa yang harus dilakukan, yang pantas, yang seharusnya, yang layaknya, yang Allah inginkan? Memantaskan diri. Bagaimana kita menjadi seorang muslimah? Siap Bu? Kita ingin tahu bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita dengan predikat yang Allah berikan, yang Allah sudah beri kepada kita dengan predikat muslim, muslimah, ditandai dengan apa Bu?
Qalu bala syahidna. Surat tadi apa? Surat Al-A'raf ayat 172. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini akan mengantarkan kita untuk bagaimana yang harus kita lakukan yang sepantasnya ke kita ketika kita sudah ada pada posisi seorang muslim. Baik muslim yang dari dulu maupun muslim yang sekarang diperbaharui, sama saja. Pertanyaannya adalah ini. Surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Surat 8, surat apa? Ibu mendapati ayat ini di mana, Bu? Di Nagreg. Di Masjid Nagreg ada, Bu, ya? Pernah Ibu ya ninggalan gitu luak lihat kan kapungkur Bu Nagreg tehnya masjid persinggahan rest area satu-satunya ya Bu aja ya Nagreg itu plus di situ singgah lahir batin yang lapar makan yang mau sholat itu Nagreg tuh. Itu ada tulisan fa'aina tadhhabu. Ngawitan masukan teh atau teh pertanyaan biasa we gitu. Sanes ayat Al-Qur'an. Ternyata surat apa, Bu? At-Takwir. Oh 81 bukan 8, 81. Fa'aina tadhhabun. Iya. At-Takwir. Fa'aina tadhhabun. Di surat At-Takwir ayat ini akhir ya, menjelang akhir. Setelah di At-Takwir dijelaskan dengan banyak peristiwa yang terlengkap kejadian hari kiamat itu ada di At-Takwir. Bagaimana peristiwa yang menyertainya pada hari kiamat itu At-Takwir itu paling lengkap. Bahkan di At-Takwir itu sebelum kebangkitan dan sesudah kebangkitan. Dengan inti dari At-Takwir adalah bagaimana Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah, yang dibagikan atau yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, bagaimana ini harus menjadikan pedoman, menjadikan bekal dalam kehidupan ini. Tapi ada saja orang yang tidak percaya. Lalu pertanyaan ini muncul, fa'aina tadhhabun? Atau kemana tuh? Nah, kita sekarang ditanya lagi. Bukan berarti kita bingung, tapi untuk memantapkan saja, Bu, untuk memantapkan. Fa'aina tadhhabun? Apa artinya, Bu? Mau kemana kalian pergi? Kita mau pergi kemana? Muslim ini mau pergi kemana? Atau mau menuju apa muslimah ini? Atau apa yang kita tuju dalam hidup ini? Hei para muslimah, khusus kita hari ini. Ayat ini berlaku untuk semuanya, bukan muslimah saja, plus dengan muslim. Mau kemana tujuan kita? Kita sudah dinyatakan dinobatkan sebagai muslim yang tadi sudah tauhidullah. Lalu mau kemana kita? Fa'aina tadhhabun? Maka Al-Quran pun menjawabnya. Ini, apakah jawaban kita sudah sama dengan Al-Quran? Jawaban kita sudah sama dengan Al-Quran? Harus sama kalau kita sudah muslim. Jawaban kita harus sama kalau kita sudah muslim. Apa jawabannya? Waqala. Kita harus menjawab inni zahibun. Ini pertanyaannya masing-masing ke seorang, ke satu orang. Ini bukan inna, bukan kami. Ini aku, masing-masing diri yang dengan bertanya tadi. Jawabannya harus ini sungguhnya aku zahibun, menuju atau akan pergi ila Rabbi, kepada Tuhanku yang telah menciptakanku, yang memeliharaku. Sayahdini, pasti dia akan memberi hidayah kepadaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Diulang sebentar ini kalimat bertanyanya dengan menggunakan fi'il mudhari. Fa'aina tadhhabun. Kalau kata santri, tadhhabun fi'il mudhari. Fi'il yang menunjukkan sedang akan. Hari ini sedang dan akan. Hari ini dan akan datang. Sedangkan jawaban
menggunakan isim. Ya, jadi pertanyaan dengan jumlah fi'liyah, jawaban dengan jumlah ismiyah. Itu pasti ada maksud, ada makna. Ketika bertanya, ketika kita dalam seorang hidup kita ini, aina tadhabun, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Itu harus selalu dipertanyakan oleh kita. Kapan? Sekarang, besok akan datang. Terus kita, untuk apa sih kita hidup ini? Untuk apa kita di dunia ini? Mau apa kita hidup ini? Apa sih tujuannya kita hidup ini? Itu harus menjadi pertanyaan diupdate terus. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita pergi menuju ke situ. Besok, jangan besok, 10 menit berubah, sejam bisa berubah. Gitu. Makanya fa aina tadhabun itu pertanyaan yang harus terus kita gelorakan dalam hati untuk memandu agar kita tidak salah tujuan. Aina tadhabun munculkan dalam pikiran kita, dalam diri kita, dari hari ini, besok akan datang. Apa sih tujuan kita? Ibu untuk apa ngaji di sini? Ibu tadi menjadi orang tua untuk apa? Untuk siapa? Apa yang dituju menjadi orang tua? Kalau tadi tokoh apa yang diperankan? Ibu menjadi guru, apa sih tujuannya ibu guru? Ibu jadi pedagang untuk apa? Jadi istri untuk siapa? Untuk apa? Aina tadhabun, kemana arah itu kita semua? Ketika kita seorang muslim, jawaban ini harus sama, tidak boleh beda. Kalau beda, bisa jadi bukan kita lagi. Kalau beda, dengan segala peran tadi, apa sih tujuannya kita hari ini? Bisa jadi, Bu, tidak ini jawabannya. Jawabannya tidak ini. Tidak untuk Allah. Bisa jadi, benar gak, Bu? Sangat mungkin, walaupun ngaji sekalipun. Untuk apa ngaji? Untuk apa kita jadi qori? Ya supaya jadi juara internasional. Apakah ini untuk Allah? Jawabannya adalah menggunakan jumlah ismiyah. Ini zahibun. Ini zahibun. Jumlah ismiyah di dalam bahasa Arab litakrir, untuk menetapkan aku selamanya akan pergi, akan menuju kepada Tuhanku. Tidak yang lain. Apakah itu prestasi, prestise? Tidak untuk itu. Aku jadi ibu, aku jadi istri, aku jadi sahabat orang lain, aku jadi pejabat sekalipun untuk Allah. Beribadah kepada Allah. Adapun orang lain mendapatkan manfaat dari peran kita, itulah ziyadah, bonus. Itu tambah, nilai tambah. Peran kita mendapat manfaat, itu adalah ziyadah kita. Yang utama, kita mendidik anak untuk Allah. Oleh karenanya ketika ibu mendapatkan permasalahan anak, mintakan pada Allah. Kami kita untuk Allah, melakukan itu untuk Allah. Ini zahibun, pastikan aku selamanya. Zahibun, pergi. Tujuanku adalah Robbi, untuk Tuhanku yang menciptakanku, yang telah memeliharaku sampai seperti ini. Bukan ilallah di sini, tapi ilah Robbi. Karena Rob artinya yang menjadikan kita hari ini seperti ini, yang menjadikan fisik kita seimbang seperti ini adalah Allah. Jaminannya apa ketika kita menetapkan niat kita, tujuan kita hanya untuk Allah? Saya Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itu jaminan dari Allah. Ketika engkau menyandarkan sesuatu kepadaku, aku yang akan memberikan petunjuk. Jika tidak ada, ya saya melakukan apa saja yang bermanfaat, karena saya datang sini untuk Allah. Apapun yang bisa memberi manfaat, yang memberikan pahala saya akan lakukan. Tidak akan ada kecewa sebenarnya. Kalau kita mau jujur, tidak ada yang harus kecewa ketika kita menyandarkan dengan Allah. Jadi Allah harus jadi sebagai tujuan, apapun peran kita. Bahwa rizki itu adalah melalui pekerjaan. Oleh karena itu, terima kasih ya Allah.
Engkau telah memberi rizki melalui wasilah siapa saja di antara yang Allah kehendaki, sehingga kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga beribadah melalui mengajarkan anak-anak, melalui berdagang, memberikan kemudahan-kemudahan pada orang yang membutuhkan barang-barang yang dibutuhkan oleh siapapun. Nah, itu Bu ya, komitmen seorang muslim yang memantas harus yakin, dan ini harus ditumbuhkan keyakinan ini. Nanti keyakinan ini akan membuka hal-hal lain apa? Hidayah. Kita akan dibukakan pikiran, dibukakan hati, dibukakan apapun ya persoalan hidup kita ini. Allah yang akan membimbing kita. Konsekuensi dari makna ayat yang tadi, yang tanya jawab. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya fa'aina tadhabun. Jawabannya inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sekali lagi Bu, pertanyaannya fa'aina tadhabun. Surat At-Takwir. Jawabannya inni zahibun ila rabbi. Surat nomor As-Saffat. Inni zahibun ila rabbi. Ketika kita pusing-pusing, galau-galau, fa'inat. Kita apa? Kenapa sih galau? Karena kita terlalu menyandarkan pada orang. Ingin orang membantu kita, orang itu macam-macam kebutuhan, kepentingannya, sehingga tidak membantu kita. Jadi akhirnya kecewa. Ingin dinuhunkan, kita memberi. Kalau tidak karena Allah, nitu nuhun-nuhun acan. Capek kan Bu? Nunggu orang nganuhunkeun ka urang itu nak hare. Kita pada sudah berharap dinuhunkan, menite nuhun-nuhun acan atunya, padahal mana tadi bantu kurang, kan jadi capek. Kenapa capek? Karena ada yang lain yang menunggangi. Oleh karena tadi orang yang hanya kepada Allah itu adalah yang paling merdeka. Orang yang menjadi hamba Allah adalah manusia paling merdeka. Ibu yang merdeka, lakukan itu. Pantaskan diri kita menjadi hamba Allah. Konsekuensi tanggung jawab ini adalah kita menjadi hamba Allah. Tidak lain adalah kita ingin beribadah. Ibadah hamba sama Bu ya. Dalil tadi maknanya, pertanyaan tanya jawab tadi maknanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini zahibun ila rabbi itu apa? Kita mah semuanya untuk Allah, beribadah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Apa sih makna ibadah? Ibadah secara bahasa artinya kepatuhan, tunduk, kehinaan, dan pengabdian. Ini makna ibadah secara bahasa. Apa kepatuhan? Ila zahibun ila rabbi, saya patuh kepada Allah. Allah inginkan bahwa Allah subhanahu qalu bala syahidan, sudah, saya segala sesuatu untuk Allah. Tunduk hati kepada Allah, tidak protes, tidak komplain. Bukan untuk Allah saya mah untuk komplain, tidak tunduk. Berarti kita tidak sedang ibadah. Berarti kita tidak sedang menjadi hamba Allah. Berarti kita tidak memantaskan diri menjadi seorang muslim. Dan kehinaan, asal kata ibadah itu ada samanya dengan hina, yaitu menghinakan diri di hadapan Allah. Boleh, harus Bu. Kalau menghinakan diri di hadapan orang, jangan. Menghinakan diri siapa? Saya ini kecil, saya ini tidak banyak tahu ya Allah. Saya ini tidak mengerti kenapa ini terjadi ya Allah. Apa bukakan pikiran saya untuk saya bisa memahami. Hinakan kita dalam hidup ini kepada Allah. Salah satu bentuk kehinaan kita ini diperagakan dalam sholat dengan gerakan-gerakannya. Dari mulai nyerah Bu, terus biasa nanti nyerah Allahu Akbar, kemudian harus tunduk, ruku, kemudian apalagi sujud, nguduk. Itu semuanya adalah bentuk kehinaan kita kepada Allah. Tidak apa, karena memang seperti itu kita harus menghamba kepada Allah, artinya menghinakan diri di mata Allah. Kalau kita menyombongkan diri di mata Allah, berarti kita menyamakan diri dengan Allah. Dan pengabdian. Sehingga para ulama mendefinisikan, salah satu ya definisi dari ibadah itu banyak. Tauhidullahi wa ta'zimuhu, mengesahkan Allah dan mengagungkan Allah, ghayata ta'zim, dengan seagung-agungnya, dengan semaksimalnya pengagungan kita.
yang kita tuju hanya Allah dengan maksimal. Tidak ada unsur sedikit pun 81%, 99%. Nuhijima karena apa? Jangan. Harus totalitas karena Allah. Ma'at tadzalluli, disertai dengan menghinakan diri, artinya merendahkan, menghinakan itu merendahkan diri, wal khudu'i, dan menundukkan jiwa kepada Allah, pasrah bahwa kita segala sesuatu untuk Allah, tidak yang lain, tapi merdeka diri ini. Tapi kalau segala sesuatu untuk orang, siap-siap ibu dikecewakan. Bagaimana kadar kehambaan itu? Ketika diri menjadi hamba Allah, bagaimana kadarnya? Kadar itu apa, Bu? Ukuran kehambaan itu segimana, Bu? Kalau ada takaran gelas, sakumaha ukuran kehambaan ini? Surat 98, surat apa, Bu? Al-Bayyinah sudah mengajarkan kepada kita segimana kadar kehambaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Itu sudah menjelaskan tentang bahwa kita sebagai hamba, sebagai ibadah. Bagaimana kehambaan kita kadarnya? Mukhlisina lahuddin. Membersihkan sebersih-bersihnya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi maksimal, Bu. Tidak ada 1% pun dalam hati kita selain untuk Allah. Mukhlisin, bersih sebersih-bersihnya. Ketaatan kita itu hanya untuk Allah. Kita berjilbab untuk Allah. Kita duduk di sini karena Allah. Sehingga segala sesuatu karena untuk Allah, maka sambung-sambungkan, kait-kaitkanlah dengan Allah. Ketika kita keluar dari rumah, apa, Bu? Bismillah. Untukmu ya Allah, aku pergi. Ibu tadi baca itu. Harus semuanya. Ibu mau nyuci piring di dapur, bismillah, Bu. Ibu badai lebat ke dapur, kayak duduk masak, dia masuk ke dapur, bismillah. Nanti yang mendapat manfaat banyak orang, konsekuensi itu. Karena kita melakukan kebaikan, banyak orang yang mendapatkan kebaikan, ya wajar. Tapi saya bukan masak untuk suami saya. Pasti suami terdatang, terhadir, tidak ada. Jadi kamu apa? Hanas, hanas, masak. Kemudian suami kita tidak memuji pasangan kita, Pak enak. Gak ada yang ngomong, capek lagi. Dan kita tidak pantas menjadi muslim pada saat itu. Kita untuk Allah. Nanti suami ada yang mengkritik, Bu ini makanan, oh iya, apa? Coba Bu, ketika kita dikritik, kita untuk yang lebih baik, kan kita sudah berbaik. Nah ada masukan, ya tentu kita akan, cara menyikapinya akan lain. Kalau kita sedang sandarkan pada Allah, ibu bisa buktikan sendiri ketika kita sandarkan untuk Allah, ketika ada kritik, ibu tidak akan fokus di kritik itu, tapi ibu fokus bagaimana ibu terus hanya untuk Allah. Hunafa ada dua, kadarnya ada dua. Mukhlisin, bersih sebersih-bersihnya. Hunafa, secondong-condongnya. Jadi bersih dan secondong-condongnya. Maksud condong itu apa, Bu? Maksimal. Kalau angka sempurna 100, ya 100. Kebersihan hati kita 100%. Tidak ada yang lain. Bu, bisa gak membedakan hati kita 100% dan tidak 100%? Bisa kan, Bu ya? Juga yang ngalebat penal. Ketika kita baca Quran, ada Assalamualaikum, ketuk-ketuk rumah kita. Ada yang datang ke rumah, nu tadi baca pelan, ditarikeun, bisa jadi menunggangi kita sesuatu apa. Orang lain supaya tahu, saya sedang ngaji. Mungkin gak, Bu, begitu? Mungkin. Tidak dulu dijawab, Bu, salamnya, terus ngaji, lebih tinggi suaranya. Sampai orang itu mengatakan, oh ibu tadi Bu sedang ngaji ya. Itu yang diharapkannya. Dan itu artinya kita tidak bersih hati kita. Apalagi hunafa, bersihnya juga tidak. Jadi mukhlisin bersih, hunafa maksimal. Bersih yang maksimal, bersih yang secondong-condongnya. Bagaimana kadar kehambaan kita ini?
hanya untuk Allah dan semaksimal-maksimalnya. Jangan ada yang menunggangi. Ketika ada yang menunggangi bagaimana, Bu? Makanya berikutnya ada. Ketika ada yang menunggangi, apa jadinya? Lanjut. Target kehambaan diri. Kalau tadi kadar kehambaan diri gimana, Bu? Tadi kadarnya harus bersih. Segimana bersihnya? Semaksimalnya. Kalau angka sempurna 100%. Jangan ada yang lain yang jadi motivasi kita, yang menjadi tujuan kita, bukan yang lain selain dari Allah. Nah sekarang bagaimana kehambaan kita, target ibadah kita? Surat apa, Bu? 25? Bukan Al-Furqan, Fatir 35, berarti salah ngetik, Bu. 35, punten bisa, maaf. Surat Fatir, ini kebilarasan. Surat Fatir ayat 29 dan 30 menjelaskan target ibadah kita. Target itu apa, Bu? Yang harus dicapai. Ketika kita menghamba kepada Allah, apa sih targetnya yang harus dicapai? Ada 3, perhatikan 3 warna. Pertama hijau, yarjuna tijaratan lan tabur. Merah, liyuwaffiyahum ujurahum. Ungu, wa yazidahum min fadlih. Sekali lagi, Bu, orang baca sama-sama yang hijau-hijaunya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Merah, liyuwaffiyahum ujurahum. Ungu, wa yazidahum min fadlih. Target ini harus dicapai ketika kita menjadi hamba Allah dalam melakukan apapun. Allah sudah menjadi target tujuan kita. Nah sekarang target ibadah kita apa? Kita harus mengharapkan dari ibadah kita. Di sini dalam ayat dicontohkan ibadah dengan salah. Kenapa ini? Salah. Iya, banyak jantan apanya. Nah ini dicontohkan jenis ibadahnya ini, Bu. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang baca Quran. Ketika kita baca Quran untuk siapa, Bu? Untuk Allah. Wa aqamus sholata, dan kita mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahu, dan kita menginfakkan dari harta kita, sirran baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan maupun secara terang-terangan. Ini diwakilkan oleh 3 amalan, baca Quran, sholat, infak. Baca Quran, apakah ada waktunya? Harus jam berapa? Ada? Tidak. Caranya harus seperti apa? Harus dengan siapa orangnya? Tidak. Harus menghadap kemana? Tidak. Sholat, ada tata caranya? Ada. Infak harus kapan? Infak harus kapan? Bebas. Berarti dari 3 ini ada yang teratur, yang mana? Sholat. Ibadah yang teratur disebut, namanya populer istilah ibadah apa? Yang teratur segala macam, yang terpola, yang enggak, yang tata caranya ditentukan. Nama ibadah seperti itu ibadah apa, Bu? Mahdoh. Nah, dari 3 saja, ini ada 3 saja. Berapa yang mahdohnya? 1. Perbandingannya dari 3, 2, 1. Artinya banyak mana, Bu, ibadah? Banyak yang goirnya, banyak yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jenisnya, bentuknya tidak ditentukan. Andai kata kita perbandingan saja dalam sehari, yang mahdoh itu salat, yang lainnya yang berapa puluh jam, banyak yang kita bisa laksanakan. Tapi kalau kita semua niatkan karena Allah, jadi ibadah. Nah, bagaimana ibadah yang kita persembahkan untuk Allah dengan ketiga atau dengan jenis manapun, yang mahdoh atau yang ghair mahdoh? Yang pertama, yarjuna, kita harus mengharapkan tijaratan,
menjadi sebuah perdagangan transaksi. Berarti apa yang kita persembahkan itu yang kita lakukan, mau baca Quran, ibu mau mengajar, ibu mau berdagang tadi, ibu menjadi ibu, menjadi istri, menjadi di dapur pekerja masak, yarjuna, ibu harus harapkan. Berarti kalau harapan berarti ibu sadar. Jadi tijarah, jadi jual beli, perdagangan. Siapa yang berdagang? Kita yang berdagang. Siapa yang membeli? Allah. Perdagangan yang bagaimana? Lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi. Lan, bukan lam. Lan yang tak pernah rugi. Bu, berarti kita harus menyiapkan dagangan yang kira-kira dagangan ini tidak akan rugi. Berarti bagaimana? Barang yang kita siapkan kalau kita ingin berdagang dan kita sudah memahamkan kepada diri kita hayang payu dagang teh, hayang laku gitu. Berarti bagaimana? Berkualitas dagangan kita, berkualitas, tidak yang asal-asal didagangkan, sehingga semua orang tertarik untuk membeli. Untuk kabarita sana teh, duh lucu, mau beli, tapi baru situ mau beli saja. Lanjutkan yang merah. Ketika seseorang sudah tertarik dengan barang kita, liyuwafiyahum, sempurnakan ya, menjadi ujurahum. Apa ujur? Pahala. Menjadi, kalau dagangan mah dibeli jadi uang. Kan kalau hanya kabita umumku tidak jadi uang, kabita, tapi tidak ada yang beli, untung nggak? Tidak untung. Sebelum dibeli, diyakinkan dulu bahwa barang dagangan kita berkualitas. Nah, setelah daun berkualitas, orang tertarik, kemudian akhirnya cereng, dibeli. Itulah nomor 2, liyuwafiyahum ujurahum. Artinya baguskan dulu amal kita apapun. Ketika sudah dibaguskan, nanti Allah sebagai pembeli tertarik untuk membelinya, dan Allah bayar dengan apa? Dengan pahala yang disimpan nanti di catatan kita. Gitu. Dan yang ketiga, wa yazidahum min fadlih. Selain kita punya uang karena dapat untung dari barang yang di dagangan kita juga punya nilai plus. Kita punya bonus lainnya. Kalau dalam ilustrasi berdagang, karena dagangannya terus laku, bagus terus produksinya, maka jadi uang terus, bahkan dapat bonus dari pabrik karena Anda telah menjual sekian pieces atau sekian unit, maka dapat bonus. Yang diumrohkan, yang dapat motor, itu bonus. Padahal keuntungannya sudah tadi, tapi dapat lagi bonus. Itulah karena usahanya kita. Nah, Allah pun demikian. Barangnya, ibadahnya, penghambaannya kita bagus, maka Allah akan membelinya dengan pahala kita, dan kita mendapatkan nilai plus dari Allah. Apa nilai plusnya? Silahkan Allah yang tahu tentang kebutuhan kita. Apa Bu? Apakah rasa tenang? Apakah semakin nagih ibadah? Apakah kita menjadi lembut hati? Macam-macam. Allah bisa berikan berbeda sesuai dengan kebutuhan kita. Yang tadinya perangainya kurang bagus atau emosional, ternyata ayeuna mah gede hampura, baheula meni hese eta teh lamun geus berhubungan jeung ibu eta sok hese berbaikan deui teh ngait kitu nya hatena teh meni hese ngahampura-hampura acan. Siapa tahu suatu saat nanti ibu diberikan kelegoan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, bonus dari ibadah ibu. Bisa jadi, sangat-sangat mungkin. Karena kan yang memberi bonus siapa? Dari pabrik, sahayangna pabrik kan dari masih naon nama. Allah juga sahayangna Allah, tapi hayangna Allah tentu dengan kebutuhan kita. Amin. Mudah-mudahan kita tenang beribadah, hidup juga tenang, walaupun harga naik. Bu, ayeuna teh ibu tenang teh. Kalau ibu punya rasa tenang dengan harga naik, bisa jadi itu bonus dari Allah. Bisa jadi itu adalah buah dari tanaman ibu beribadah dengan berkualitas. Bagaimana Bu ibadah berkualitas? Bagaimana ibadah berkualitas sampai kita menjadi tijaratan lan tabur itu?
memenuhi 2 syarat. Yang pertama, niat tadi harus karena Allah, dan yang kedua kaifiat. Kalau ada kaifiat, ikuti kaifiatnya. Kalau tidak ada kaifiat, terserah kita, ya tidak ada tuntutan itu. Tapi yang utama adalah tadi untuk Allah, ini zahibun ila rabbi, itu Bu. Ya. Ini zahibun ila rabbi, itu yang membuat kita menjadi tijaroh. Ketika tidak lagi niat karena Allah, jadi tijaroh tapi yang tabur. Tijarohnya yang pirugian. Kalau dalam kualitas barang mah petot, penyon, butut, teu enak. Kalau makanan anu ningali oge aling, teu niat meuli kadinya mah lewat. Tapi setiap ningali barang ieu merilit wae kadinya, emut hoyong. Berarti kita sudah tertarik. Nah, bagaimana membuat Allah tertarik gitu ya dengan amalan kita ini? Itu Bu ya. Tidak ada lagi yang kita pantaskan dari seorang muslimah. Bagaimana apa yang kita persembahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilirik oleh Allah dan dibeli oleh Allah, dan Allah memberikan nilai-nilai plusnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi apa target kehambaan diri? 3. Satu apa Bu? Yarjuna tijaratan lan tabur. Ibu harus hafal ini, kojo, ayat kojo hidup. Apa Bu? 1, yarjuna tijaratan lan tabur. Ibu sedang bertransaksi. Kenapa Bu disertakan dengan transaksi? Ini isti'arah kalau dalam bahasa balaghah. Supaya dalam pikiran kita ini kita tidak gratis, Allah akan membelinya gitu ya, diumpamakan dengan itu. 1 Bu, yarjuna tijaratan lan tabur. 2, liwafiyahum ujurahum. 3, wa yazidahum min fadlih. Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan lain pada kita. Itu nanti Allah yang memberi Bu ya. Bukan kita mengharap yang sini bonus dulu. Mungkin gak Bu ingin bonusnya? Boleh kata si pabrik itu bonus, tapi Ibu harus belanja sekian. Ibu tidak sanggup dengan bonus itu, ya akhirnya kan tidak dapat bonus itu. Lanjut Bu. Apalagi target yang lain? Ini di menguatkan Bu surat 9, surat At-Taubah. Innalahashtaro. Kalau tadi tijaroh, kita adalah berdagang dengan Allah, kemudian Allah sempurnakan dengan membelinya. Ini lebih Ibu, lebih eksplisit lagi. Innalahashtaro, sungguhnya Allah yang akan membeli. Berarti kita jadi pedagang, Allah yang membeli. Apa? Minal mu'minin, dari orang yang beriman, dari orang yang hanya untuk Allah tadi Bu. Anfusahum wa amwalahum. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfus Bu. Anfus berarti berkaitan dengan Bu, jiwa orang. Apa yang dijual oleh kita dari jiwa kita? Tenaga, berpikir, apalagi Bu, mendengar, melihat, itu semua dari anfus kan Bu, dari diri kita. Melihat kita karena Al-Quran, bacaan kita dengan Al-Quran, pikiran kita untuk memikirkan kebaikan, semuanya itu semua akan dibeli oleh Allah. Dengan apa? Ini jelas-jelas bi anna lahumul jannah, surga Bu, uang juga surga. Ibu mengajar, ibu berdagang, ibu menjadi ibu nanti di dapur, ibu sedang berjualan dengan Allah, dengan amwalnya, dengan anfusnya. Ibu nunggu damel nanya lira, ibu badinya nak barang ibu, aya sayuran, aya daging, apa itu amwal ibu, anfusnya, tenaga ibu yang ibu keluarkan. Ibu sedang berjualan dengan Allah, dan diharapkan Allah membeli dengan surga nanti. Itu yang diharapkan Bu. Target ibadah itu bagaimana Allah kabitaeun meser dagangan orang dalam bentuk apapun, dalam peran apapun. Waspadai Bu diri dari penyakit diri. Apa itu Bu? Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang keluar dari rumah. Kita semua keluar dari rumah Bu. Batoron. Apa Bu batoron? Punten ditinggal serat Bu, serat 8. Secara makna 47. Bilih lepat abi. Menyimpang apa Bu?
Ya, apa batoron? Ini penyakit diri Bu, penyakit yang ada dalam diri, batoron. Kita melakukan, kita masak, kita bekerja, apa Bu batoron? Menghalang-halangi? Angkuh. Angkuh. Penyakit angkuh. Apa angkuh teh? Sombong. Merasa diri paling hebat. Berarti bagaimana Bu angkuh sombong itu? Kalau tadi ibadah kan harus menghinakan diri, merendahkan diri. Berarti menurut dia bukan untuk Allah. Ada yang menurutnya pantas. Apa? Prestasi, prestise. Ibu untuk melakukan ini apa? Supaya saya dapat ini, supaya dapat itu. Batoron. Berarti ada keangkuhan, ada kesombongan. Bukan lagi karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain. Itu penyakit diri. Dan tadi celoklah sedikit Bu. Ketika di awal manteng karena Allah, ayah wayan meningali, ayah ngaganggu, celok. Bisa gitu Bu ya, hati bisa gitu. Bisa dalam sedetik berubah. Batoran. Yang kedua apa Bu? Ria'an nas. Yang tadi angkuh, sombong. Kita ibadah untuk sombong, untuk menyombongkan diri. Menyombongkan diri kita. Yang kedua ria'an nas. Apa Bu? Ri'a. Ingin dilihat orang. Ingin dinilai orang lain. Ingin dinilai bahwa saya ini istri binangkit, bahwa saya ini istri hebat. Oleh karena itu Bu, hati-hati kita mengunggah di medsos. Apa maksudnya? Harus tanya dulu, harus apik nanya. Untuk apa? Apakah untuk dikatakan oleh orang lain bahwa saya ini begini-begini, atau apa? Untuk benar-benar sharing semata-mata ingin berbagi pada orang. Kalau masih abu-abu, masih ragu-ragu, stop. Khawatir itu menjadi penyakit diri kita yang akan tidak memantaskan lagi menjadi seorang muslimah. Berarti dagangan kita sudah pasti tidak dilirik oleh Allah. Karena ingin manusia yang memujinya, ingin diterima, ingin kapuji manusia. Ria'an nas. Dan yang ketiga apa penyakitnya? Yasudduna an sabilillah. Apa yasudduna an sabilillah? Menolak, menentang. Artinya tidak akan saya melakukan ini karena Allah. Nolak saja. Daripada karena Allah lebih baik tidak. Padahal dia muslim. Daripada saya harus pakai jilbab lebih baik tidak. Pekerjaan saya sudah bagus, posisinya sudah bagus, tapi ini ada larangan dari perusahaan tidak boleh pakai jilbab, atau harus pakai jilbab misalnya. Daripada saya harus pakai jilbab, saya tidak. Jadi menolak untuk berbuat baik ini. Jadi seorang muslim tapi menolak untuk berbuat baik. Yang kecil-kecil, daripada orang meuti heula menta hampura, mending weh mau datang. Itu ya sudu. Penyakit Bu. Saha heula lanceukna teh. Gitu. Saheula nu mimitian dia pasea teh. Mun ada ke itu atuh nu niheulaan ka urang minta maaf. Ya sudduna an sabilillah. Dia menolak untuk berbuat baik. Pada dalam Islam boleh bermusuhan tapi jangan lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasin. Tidak boleh di atas 3 hari, berarti maksimumnya 3 hari. Lalu setelah 3 hari apa? Wa khairuhum yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang memulai salam. Walaupun yang memulai kita yang salam. Tidak begini, sahadu mihelaan ya pasea teh itu dagoana sih itu senam hampura. Artinya kita ya sudun, menghalang-halangi berbuat baik. Itu penyakit Bu. Lebaran sebentar lagi. Sahaya nu kudu sowan. Adi kalanceuk ka adi. Kalau kita seperti itu Bu, penyakit hati ada di sini. Keren itu mah adi terdatang ke orang kudu datang ke adi. Kita punya waktu leluasa si adi misalnya riweuh dengan segala keriweuhannya, atau ya mungkin macam-macam apapun alasannya. Kalau kita niatnya karena Allah, ya silaturahmi kepada adik kan tidak salah, bisa. Jangan ada atau rajin silaturahmi ke adik bari mawa muatan dina hate. Yeuh rek nimongkeun ka urang ka adik urang kudu mah gitu. Aduh ibu lebah rugi, tidak pantas lagi untuk kita seorang muslim.
Kumaha tuh Bu? Ya, jalani saja. Kita harus silaturahmi ke adik, ya kenapa tidak tadi? Luruskan niat karena Allah. Bukan karena ingin mepeh. Tuh, urang ya ingin mendatang. Kudu nama abi nu datang kalajeun. Gitu punya. Upami ninggalkan eta mah bil walina ihsan wa bidil qurba juga ihsan. Bagaimana ihsan pada dil qurba teh saudara, ke adik, ke kakak, ya salah satunya bisa silaturahmi. Aya keneh Bu dalilna gitu. Kalau kita memang benar mau sesuatu karena Allah, ya tidak ada yang bakal capek Bu. Kalau tadi kudu nama adi ya nu datang ke orang, kudu nama nu salah nu beta hampura. Capek Bu. Kita terus menunggu orang minta maaf. Udah ketemu, sebentar minta maaf. Henteu deui, capek deui. Kumaha mah ditambah lagi bageudna. Padahal hanya 3 hari dibolehkannya. Geus sabulan, 1 tahun, 2 tahun. Teu wau adik kakak karena gara-gara apa itu? Karena gara-gara tidak zahibun ila rabbi. Berarti ada sesuatu yang ganjel. Ya, ada yang jadi tujuan. Apa tujuannya? Kepuasan. Saya ingin dihargai. Eta tujuannya. Oh, prestise gitu. Ya. Seperti itu Bu ya. Capeknya Bu ya. Capek hidup gitu teh. Hayu enggak tahu ngarep-ngarep cik tol enak datang tuh. Stop Ibu, eta stop hari ini. Stop mulai hari ini Bu. Hilangkan itu. Andai kata yang diharap-harap Ibu tidak datang, Ibulah yang datang. Bismillah. Dengan niat karena Allah saya datang. Jangan bawa hati yang tidak selain karena Allah. Lakukan yang pantas oleh diri berikut ini. Nah, apa Bu? Jadilah ibu hamba robbani. Bagaimana supaya ibu terus menjadi hamba yang pantas? Yang pantas itu yang terus beribadah hanya kepada Allah. Cebor Bu diri kita. Surat 3 ayat 79. Ini bisa menjadi pupuk-pupuk ya yang akan terus menyuburkan hati ibu. Apa? Walakin kunu robbaniyina. Jadilah kamu hamba robbani. Apa Bu robbani? Hamba yang memiliki sifat Tuhan. Hamba yang memiliki sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah miniaturnya ada pada kita. Allah yang maha pengampun, kita juga boleh punya sifat mengampuni kesalahan-kesalahan orang. Allah yang maha kuasa, kita juga boleh punya kewenangan kekuasaan. Misalnya ini pengajian, kalau tidak ada kewenangan tidak akan terjadi. Kita boleh melakukan itu. Allah yang maha hafidz, yang menjaga, kita juga boleh menjaga hubungan silaturahmi dengan saudara kita semuanya. Jadilah generasi robbani. Apa indikator generasi robbani? Ada 2. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Apa? Mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Di sini mengajarkan dulu Bu ya, kemudian mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Memotivasi agar ilmu yang sudah kita peroleh tidak didiamkan, tidak diendapkan, tapi kita sharing lagi ke yang lain. Bagaimana generasi robbani? Adalah generasi yang selalu mempelajari Al-Quran. Di Al-Quran semua permasalahan terjawab oleh kita. Permasalahan kita adalah Al-Quran semuanya. Al-Quran mengajarkan banyak hal, banyak nilai dalam Al-Quran. Seperti tadi, wabil walidaini ihsanan wabidil qurba. Walaupun ini kepada anak sama tetap harus ihsan. Berarti Al-Quran telah mengajarkan itu, maka ajarkan lagi ke yang lain. Itulah generasi robbani yang terus mengkaji, mempelajari Al-Quran dan berbagi ilmunya kepada yang lain. Jadi hamba yang tauhidullah pada Allah yang pantas dilakukan adalah menjadi hamba robbani. Hamba yang selalu mempelajari dan men-sharekan Al-Quran atau berbagi lagi. Yang kedua, menjadi hamba yang empati. Apa Bu empati? Nah ini Bu, empati penting. Kenapa ini empati menjadi satu yang diangkat? Apa Bu empati itu? Peduli atau merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Andai kata Bu, Ibu tadi kede antep rek ngadagohan gitunya, sumping ke dia. Ibu harus membaca perasaannya. Barangkali dia malu, barangkali dia bingung datang ke sini, dia dengan kesalahannya yang sebegitu beratnya. Udah, saya sekarang yang datang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifat empati ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Keberhasilan dalam Rasulullah karena empati. Azizun alaihi ma anittum. Apa
yang dirasakan kesulitan oleh umatnya, Rasulullah sangat kuat. Duh, can ngartieun ya sahabat ieu mah. Yahudi yang terus setiap bertemu Nabi mau sholat nyeduhan, dia memahami apa yang dianggap sulit oleh orang-orang lain itu. Dia untuk menyatakan keimanannya berat karena mereka punya siapa di atasnya, untuk melepas dari semuanya berat. Nah, kita juga harus seperti itu. Kepada orang yang dianggap oleh kita belum berbaik-baik dengan kita harus punya azizun alaihi ma'anitum. Apa yang dirasakan susah oleh orang lain, kita kuat merasakan itu. Coba Bu, kalau kita merasakan tadi adik kita, ina bete datang-datang wae geus bertahun-tahun tanpa silaturahmi. Anda ini contohnya ya, yang sebentar lagi kita lebaran. Atau barangkali ada yang punya kasus ini. Kita coba berempati. Adik saya ini mungkin sudah terlalu lama, terlalu malu, ya, terlalu kebingungan, saudara, berempati. Harisun alaikum, harus punya keinginan yang kuat. Hari sebuah bahasa yang lain mah tamak. Rek ditekadan aya nama. Saya harus memulai. Singkayang gitu harisun alaikum. Terakhir bil mu'minina raufur rahim. Dasarnya ini keluarga saya. Kalau tidak saya yang memelihara, yang menjaganya, sahadeui karunya teuing eta teh geus eueuh. Keluarganya itu ini nanti dikucilkan dari keluarga. Rauf rahim. Diminta atau tidak diminta, raufun rahim. Azizun alaihi ma'anitum apa Bu? Merasakan apa yang dirasakan. Harisun alaikum, berkeinginan kuat untuk perubahan. Bil mu'minina raufur rahim. Ini semua adalah dasarnya kasih sayang. Coba Ibu, moal aya istilah nunggu deui. Bahkan dia bergegas, harisun alaikum. Saya tahun ini harus datang. Gitu Bu. Coba Bu, amun gitu cara berpikirnya, ada enggak niat karena ria? Ada niat karena yang meupeun? Moal. Karena empati. Sifat ini adalah yang terus ditumbuhkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah dalam berdakwahnya tidak tegang? Tidak banyak musuh, walaupun orang kafir yang pasti musuhnya. Dengan orang sekitarnya karena ini. Ya, untuk berubah keyakinan Bu dari kafir kepada muslim itu kan berat. Acan keluargana loba reuy gitu, irek pindah agama wah segala macam. Kalau dia masih nangguh, engkedai teh, Rasulullah sangat merasakan. Kita juga harus merasakan seperti itu. Amin Bu, mudah-mudahan. Dan yang berkualitas. Bagaimana kita menjadi hamba yang berkualitas? Waf'alul khairan, lakukan semuanya dengan baik. Lakukan semuanya. Kalau masak, lakukan masak dengan baik. Kalau masak tuh Bu, misalnya takron itu, Ibu lakukan itu. Nanti akan la'alakum tuflihun. Kebahagiaan itu ketika kita melakukan suatu totalitas Bu, kalau bahasanya berkualitas. Ibu mau bersilaturahmi tadi kepada adik Ibu, lakukan yang sebaik-baiknya. Hindarkan segala macam niat-niat yang tidak baik itu. Ya. Terakhir atas selesai bahasan kita. Semoga Allah memampukan, memberikan kekuatan, kesabaran dan memantaskan diri untuk menjadi diri yang menghamba hanya untuk-Mu ya Allah. Amin. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi Ibu, mudah-mudahan menjadi ilmu dan bermanfaat untuk Ibu dan khususnya untuk saya. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kita akhiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum